Zero to Hero. Sejarah Islam bagi siapapun yang mentadaburi dengan hati dan akalnya akan menemukan bahwa masa mencekam di dalam waktu yang sangat tersulit, justru kemenangan berada pada titik yang sangat dekat. Misalnya ketika Musa dan kaumnya telah terhimpit samudra di hadapan dan pasukan Firaun di belakang menghujam. Hanya dengan perantara tongkat yang dicelupkan pada buih lautan, terbelahlah ia. Bani Israel selamat dan Firaun musnah bersama bala tentaranya. Tidak seperti film fiksi yang didikte oleh skenario, peradaban Islam nyata memunculkan pribadi tangguh yang berawal dari zero menuju superhero. Kalau kamu mendengar kisah Umar bin Khattab, beliau sejak awalnya memang sudah hero dan Islam melesatkannya menjadi superhero. Dari yang hanya menguasai di satu kabilah, singa padang pasir ini memimpin wilayah yang sekarang kira-kira seukuran dengan 35 negara. Kisah hidup Khalid bin Walid juga demikian. Taktik militer, ayahnya Walid bin Mughirah sudah sejak lama mendidik Khalid cara berkuda sambil memanah, bergulat, dan seringkali mengajak Khalid untuk ikut rapat-rapat penabat. Jadi wajar saja kalau dia jadi hero. Tapi jika tanpa Islam mungkin hanya jadi hero di Mekah. Dengan Islam, ia jadi superhero. Allah menaklukkan kerajaan Persia dan Romawi dengan pedang Khalid bin Walid ini. Jika tanpa Islam, kemenangan-kemenangan hebat itu tidak akan terjadi. Namun, kali ini kita akan mendengar sosok yang benar-benar zero di awal hidupnya. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tadinya orang ini hanya rakyat jelata. Namun dengan Islam membuat ia menjadi gurunya Umar bin Khattab, mentornya Khalid bin Walid, dan dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari, sahabat merundingkan siapa yang akan membacakan ayat Al-Quran dengan suara keras di hadapan orang-orang Quraisy. Ketika para sahabat saling memandang, saat itulah anak muda kurus ini memulai langkah besarnya. Wajahnya saat itu lelah. Ia baru pulang mengembala. Namun di matanya ada bara menyala-nyala. "Aku saja." Ia mengacungkan tangan dengan senyumannya yang meyakinkan. Tapi para sahabat khawatir dia tidak akan selamat karena dia tidak memiliki kerabat yang mampu mempertahankan dirinya dari kejahatan. Namun Abdullah bin Mas'ud malah makin kokoh menegakkan wajahnya dan meyakinkan sahabat di sekitarnya. "Biarkan saja, aku yakin Allah akan membela," ucapnya. Sampailah ia berdiri di tempat di depan parlemen Darun Nadwah, balai parlemen bangsawan Quraisy. Semua orang melihatnya jelas. Semua bangsawan terdiam, terpaku, lalu seksama memandang ke arahnya, ingin tahu apa yang akan ia kerjakan. Malaikat berada di kanan kirinya. Setan telah bersiap menutup kuping kafir Quraisy. Dalam keheningan itu, ia mulai membaca, "Bismillahirrahmanirrahim." Marahkah para bangsawan Quraisy? Unik, mereka mendengarkan dulu bacaan pemuda kurus ini. Ternyata suaranya merdu. Setelah itu, mereka baru sadar sedang dibacakan Al-Quran. Namun, hati mereka tak bisa berbohong. Mereka jatuh cinta pada Al-Quran. Hingga akhirnya Abdullah bin Mas'ud babak belur oleh kafir Quraisy. Setelah kembali dari Darun Nadwah,
bukan penyesalan yang terbesit dalam hatinya. Namun di tengah kelelahannya, ia malah berkata dengan semangat yang makin membara, "Sekarang ini tak ada yang lebih mudah bagiku dari menghadapi musuh Allah itu. Dan jikalau kalian semua menghendaki, insya Allah aku akan mendatangi mereka lagi dan berbuat yang sama besok." Sejak saat itu, ada api keyakinan yang mengisi hatinya. Ia mendapat kehormatan menerima langsung 70 surat Al-Quran dari lisan mulia Nabi. Dan setiap Al-Quran yang turun, ia pasti tahu di mana dan kapan diturunkannya. Di akhir kisah hidupnya, ia menjadi tokoh besar di Kufah yang mengamankan wilayahnya dari berbagai kegaduhan. Inilah salah satu zero to hero yang nyata, Sang Abdullah bin Mas'ud. Lalu bagaimana dengan kaum muslim keseluruhannya? Dahulu orang Quraisy meneguhkan makar mereka, melepas kuda dan melayangkan panah untuk menghancurkan Islam. Pada akhirnya mereka tidur dalam ketakutan, meracau sebab kekalahan di Badar melawan tentara Muhammad. Dahulu bangsa Arab mengencangkan sabuk perangnya, bertekad melumatkan Islam dari dataran Arabia di Perang Khandaq. Hasilnya mereka kalah telak, terpecah, dan 5 tahun selepas itu Jazirah Arab jadi Jazirah Muhammad. Dahulu kekuatan terbesar di muka bumi bersikukuh ingin menghancurkan Islam dari wajah dunia. Kisra, penguasa Persia, mengirim ratusan ribu tentaranya berbaris-baris berlapis gajah. Ternyata tak sampai setahun, singgasananya terkubur di bawah kandang kuda tentara muslim. Tidak mudah mengalahkan manusia yang lebih mencintai mati daripada hidup. Mau sehebat apapun pasukan yang diberangkatkan untuk menghabiskan umat Islam, tak pernah umat ini hancur dan musnah. Percayakan, di masa ketika Islam menyebar ke penjuru dunia, Khalid memimpin pasukan muslimin melawan Persia. Kisra langsung ciut nyalinya. Padahal jumlah pasukannya puluhan kali lipat dari pasukan muslimin. Ia buru-buru menulis surat untuk meminta bantuan ke Kaisaran Cina. Bayangkan jika Persia dan Cina adalah negara besar sejak dulu. Seharusnya akan sangat mudah untuk menghabisi kaum muslimin. Tapi apa jawaban Kaisar Cina pada Raja Persia? "Kami tidak akan bisa memerangi kaum yang lebih mencintai kematian daripada kehidupan. Kembali dunia bersungguh-sungguh ingin memecah Islam ketika Paus Urbanus berpidato di Konsili Clermont. Hancurkan Islam, sembelih pemeluknya." Lalu berakhirlah pasukan 22 negeri Eropa itu di medan Hittite. Tinggallah jasad-jasad tak bertuan yang dikelupas paru-paru burung bangkai. Lagi-lagi dunia masih ingin menggembosi kejayaan Islam dan menghempasnya. Kali ini Mongol dari sabana Asia Tengah membakar Baghdad dan mengancam warga dunia. Pada akhirnya mereka kalah di Ain Jalut, dan hebatnya 100 tahun kemudian mereka menjadi pembela Islam. Masih saja tak rela mereka melihat Islam itu tegak. Berbarislah pasukan Eropa bersenapan, meriam berdebum mendebarkan melawan kekhilafahan. Namun meriam Sulaiman Al-Qanuni berdebum lebih dahsyat.
kapal perangnya berlayar lebih gagah dan mereka kembali kalah. Barangkali kita tak tahu nama-nama asing di atas. Namun ini membuat kita sadar bahwa tak peduli seberapapun banyak musuh bergerombol memukuli bergantian, sekalipun Persia, Romawi, Mongol, dan Eropa jadi satu, umat Islam akan bertahan. Ini semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya yang menegakkan syariatnya di muka bumi. Umat Islam berada dalam satu kepemimpinan Islam, yaitu dalam naungan negara Khilafah Islamiyah. To be continued.